Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi. Namun, segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. Ikut aku, Mar. Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik, apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, kuburan, Mar. Tali pocong di mayatnya belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Di sana. Itu ngapain pocong yang ngikutin gitu, Mas? Tanya gua yang penasaran. Mas Damar menatap gua, mencoba berpikir sebelum bilang. Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan. Sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar. Kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga Mas Erik menunjuk sesuatu. Gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Kalau gitu, mayit dikubur di sini. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya, banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan.
Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah, itu kan Simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jancuk, ada apa sih di hutan ini? Disitulah entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul.